Sunjay pun mencoba mencari Imsol di rumahnya, tapi Imsol tidak ada. Menurut keterangan Imgem, Imsol berpesan bahwa hari ini ia tidak akan keluar kemanapun. Bahkan ia meminta kakaknya jika ia ingin pergi ke waduk untuk mengikatnya saja agar tidak bisa keluar. Dari perkataan Imgem itu, Sunjay tiba-tiba teringat sesuatu. Saat Sunjay menyelamatkan Imsol ketika jatuh ke sungai, Imsol pernah berkata bahwa ia seperti mengingat sesuatu, sebuah kecelakaan yang menimpanya. Saat itu juga Sunjay langsung bergegas menuju waduk. Sementara itu, terlihat Imsol yang tengah diculik oleh Kim Yong-su dan hendak dibawa ke persembunyiannya. Ketika ada kesempatan, Imsol pun mencoba kabur dari Kim Yong-su. Dilihat dari tempat persembunyiannya yang penuh dengan saus berceceran di mana-mana, jelas bahwa Kim Yong-su adalah seorang psikopat. Melihat Imsol berhasil kabur, Kim Yong-su segera mengejarnya. Namun Imsol cerdik, ia membawa kabur kunci taksi milik Kim Yong-su. Imsol berlari sekuat tenaga. Tetapi tak lama kemudian, Kim Yong-su berhasil menyusulnya dengan menggunakan mobil lain. Sunjay yang tidak mendapati Imsol di sekitar waduk akhirnya melapor ke kantor polisi. Namun laporan Sunjay masih belum bisa dibuktikan dan dianggap terkesan mengada-ada. Karena itu, polisi justru menyuruh Sunjay untuk pulang saja. Imsol terus berlari. Ia berusaha menghindari waduk karena di masa lalu kecelakaan yang menimpanya terjadi di sana. Ia ingin mengubah masa depan. Namun sial, meskipun ia memilih jalan lain, Kim Yong-su tetap berhasil mengejarnya. Imsol terus berlari hingga akhirnya ia terjatuh dan hampir saja ditabrak oleh Kim Yong-su. Tepat pada saat itu, Sunjay datang. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah detektif Kim, dan berkat kehadirannya, Imsol pun berhasil diselamatkan. Namun pada saat yang bersamaan, tiba-tiba jam tangan Imsol menyala. Imsol panik karena ia merasa telah terbawa ke masa dinasti Joseon. Namun suara sutradara menyadarkannya. Ternyata itu hanyalah proses syuting film dan Imsol berperan sebagai figuran. Setelah ia memastikan dengan bertanya pada salah satu kru, barulah ia tahu bahwa hari itu adalah tanggal 1 Januari 2023. Bukan hanya itu, Imsol juga merasa sangat bahagia karena kakinya kembali normal. Ia bisa berjalan. Ia benar-benar berhasil mengubah takdir. Teringat pada Sunjay, Imsol pun mencoba mencari beritanya di internet. Dan benar saja, Sunjay masih hidup. Imsol menangis bahagia. Selain kakinya yang sudah kembali normal, Sunjay juga berhasil selamat. Imsol benar-benar berhasil mengubah takdir. Tak lama kemudian, Imsol teringat sesuatu. Janjinya dulu untuk bertemu Sunjay di jembatan Hangang untuk membuka kapsul waktu yang mereka tanam bersama. Imsol pun segera bergegas ke sana. Setibanya di jembatan, ia tidak menemukan Sunjay. Ia lalu berlari menuju tempat di mana mereka dulu menanam kapsul waktu. Namun betapa terkejutnya Imsol ketika melihat tempat itu sudah dibongkar. Dengan perasaan campur aduk, Imsol pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Tanpa ia sadari, Imsol berpapasan dengan Sunjay yang sedang menaiki mobil dalam perjalanan pulang. Ternyata Imsol sedang berjalan tepat di depan rumah Sunjay. Sementara itu, di rumah Sunjay, tampak Sunjay yang kesal karena ulah In Hyuk yang seenaknya mandi di bed up pribadinya. Saat ia sedang memarahi In Hyuk, tiba-tiba Sunjay dikejutkan oleh kehadiran seorang penguntit yang berusaha membuka pintu rumahnya. Begitu Sunjay keluar untuk membuka pintu, penguntit itu langsung kabur. Di sisi lain, Imsol yang sedang berjalan tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah penguntit dari rumah Sunjay barusan. Tanpa curiga sedikit pun, Imsol berusaha mengembalikan barang yang terjatuh dari tangan orang itu. Ternyata itu adalah sebuah poster yang menandakan bahwa penguntit tersebut adalah penggemar Sunjay. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Imsol. Karena Imsol kebetulan memakai jaket yang sama dengan penguntit dan sedang memegang poster itu, ia pun dituduh sebagai penguntit di rumah Sunjay. Di kantor polisi, Imsol pun diinterogasi. Bukannya menjawab pertanyaan penyidik, Imsol malah menangis terharu sambil menatap foto Sunjay.
Ia masih belum percaya bahwa dirinya berhasil mengubah takdir. Penyidik kemudian memberitahu bahwa Imsol akan menghadapi tuntutan yang sangat berat. Namun tiba-tiba, seorang petugas datang dan menyampaikan bahwa korban telah membatalkan tuntutannya. Hal ini terjadi karena Sunjay tidak ingin jika nanti muncul artikel yang bisa memicu kehebohan di media. Bukannya gembira, Imsol justru meminta agar tuntutan tetap dilanjutkan. Menurut Imsol, sikap belas kasihan Sunjay ini justru menjadi kelemahan Sunjay. Namun bagaimanapun juga, keputusan sudah dibuat dan Imsol pun dipaksa keluar. Terlihat Sunjay dan In Hyuk sedang membahas tawaran film untuk Sunjay dari sebuah perusahaan. Karena alur ceritanya dinilai absurd, Sunjay pun menolak tawaran tersebut. Apalagi ketika Dong Suk datang dan memberitahu bahwa si penguntit itu bekerja di perusahaan tersebut. Dan dialah yang menyerahkan naskah film itu. Yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan itu ternyata adalah tempat Imsol bekerja. Karena takdir telah berubah, kamar Imsol pun ikut berubah. Tiba-tiba Imsol teringat akan jam tangannya. Ia pun mencarinya, namun tidak berhasil menemukannya. Ia berpendapat bahwa di masa depan dirinya mungkin bukan lagi penggemar Sunjay. Jadi ia mengira jam itu sudah tidak ia simpan. Keesokan harinya, saat hendak berangkat kerja, Imsol tiba-tiba bertanya pada ibunya tentang pelaku penculikan yang menculiknya 14 tahun lalu. Menurut ibunya, Kim Yong Soo telah berhasil ditangkap dan kini sudah dipenjara. Mendengar itu, Imsol pun lega. Ketika Imsol hendak keluar, ibunya memanggil lagi karena Imsol lupa kunci mobilnya. Mendengar bahwa dirinya ternyata punya sebuah mobil, Imsol sangat senang. Bisa berjalan, punya mobil, dan punya pekerjaan. Itu semua adalah masa depan yang selama ini Imsol inginkan. Namun begitu sampai di kantor, Imsol justru mendapat berita buruk. Bos memanggilnya, dan jelas terlihat bahwa sang bos sedang marah besar. Hal ini berkaitan dengan kejadian semalam, ketika Imsol ditangkap polisi karena tuduhan menjadi penguntit di rumah Sunjay. Perusahaan tempat Imsol bekerja saat ini sedang berusaha membujuk Sunjay agar mau menerima tawaran bermain di film mereka. Melihat bagaimana Imsol justru membuat kekacauan, sang bos menjadi semakin marah. Sang bos pun memerintahkan Imsol untuk menemui Sunjay secara langsung, meminta maaf, dan membujuknya agar tetap bersedia bermain dalam film tersebut. Jadwal telah diatur, dan Imsol pun menuju tempat di mana ia seharusnya bertemu Sunjay. Namun tiba-tiba Hunjo menelpon. Ia sedang berada di dalam taksi menuju rumah sakit. Hunjo akan segera melahirkan. Panik, Imsol memilih untuk segera membantu Hunjo. Namun karena terburu-buru dan tidak fokus, tanpa disadari Imsol justru menabrak Sunjay hingga Sunjay terjebur ke dalam kolam. Dong Suk pun mengejar Imsol. Tetapi karena Hunjo terus berteriak lewat telepon, Imsol akhirnya hanya sempat meninggalkan kartu namanya lalu segera pergi. Sunjay pun kesal karena ia tidak tahu bahwa orang yang menabraknya adalah Imsol. Dong Suk datang membawa kartu nama sambil mengatakan bahwa orang yang menabraknya adalah orang yang dulu menguntitnya dan bahwa ia berasal dari perusahaan film yang menawarinya proyek. Tanpa melihat nama pada kartu nama itu, Sunjay yang sudah terlanjur kesal langsung masuk ke mobil dan membatalkan pertemuan. Sementara itu, di rumah sakit, Imsol terkejut ketika mengetahui kenyataan bahwa suami dari Lee Hunjo adalah kakaknya sendiri, Im Gem. Ia sempat kesal, namun rasa kesalnya langsung luluh ketika keponakannya yang cantik memeluknya sambil memanggil Bibi. Beberapa saat kemudian, Imsol mendapat kabar bahwa Sunjay membatalkan pertemuannya. Tak lama berselang, sebuah pesan masuk berisi daftar harga satu set pakaian lengkap. Totalnya $7.180, membuat Imsol terperanjat. Imsol pun langsung menelpon nomor tersebut, dan ternyata itu adalah nomor telepon Dong Suk. Melihat ponsel Dong Suk berdering, Sunjay mencoba melihat siapa yang menelpon. Namun panggilan itu keburu dimatikan. Tak lama kemudian, pesan lain pun masuk. Imsol yang mengira ini adalah penipuan, tidak percaya bahwa ia harus mengganti pakaian semahal itu. Disangka sedang menipu, Sunjay kemudian memfoto semua pakaian basahnya sebagai bukti.
Namun seketika Sunjay tersadar, lalu berhenti meladeni Imsol saat Dongsuk masuk mobil dan memberitahukan bahwa berita tentang dirinya yang terjebur ke kolam sudah masuk media. Akhirnya bayi Lee Hunjo pun lahir. Imsol masih tak menyangka bahwa kakaknya menikah dengan sahabatnya sendiri dan kini sudah memiliki 2 anak. Ia juga tidak percaya bahwa sang kakak rela mengubur cita-citanya menjadi seorang aktor demi menjadi kepala keluarga. Im Gem pun berkata, "Jika kamu mendapatkan sesuatu, maka kamu juga akan kehilangan sesuatu. Kebahagiaan selalu punya harganya." Keesokan harinya, Imsol terlihat sedang dipanggil ke kantor polisi. Petugas polisi heran dengan Imsol. Setelah kasus tuduhan sebagai penguntit Sunjay, bukannya meminta maaf, Imsol justru mendorong Sunjay hingga tercebur ke kolam. Mendengar itu, Imsol terkejut. Ia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang ia senggol hingga jatuh ke kolam kemarin adalah Sunjay. Karena itu, Imsol diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak boleh mendekati Sunjay dalam radius 100 meter. Imsol mencoba menawar, namun petugas polisi langsung marah. Ia mengatakan bahwa Sunjay sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari itu, padahal ia sedang sibuk mempersiapkan konser, tetapi malah diceburkan ke kolam oleh Imsol. Mendengar dari polisi bahwa Sunjay akan menggelar konser, Imsol langsung kaget. Mengetahui bahwa Eclipse akan mengadakan konser malam ini, berarti Imsol belum berhasil menghindarkan Sunjay dari bahaya. Karena kejadian itu terjadi setelah Sunjay selesai dari konsernya. Imsol bergegas menuju tempat konser Eclipse digelar. Ia mencoba berbagai alasan agar bisa bertemu Sunjay. Namun bagaimanapun juga, karena tidak memiliki tiket, Imsol tetap tidak diizinkan masuk. Tak kehabisan akal, Imsol pun menghubungi Dongsuk. Dongsuk lalu menyampaikan hal itu kepada Sunjay. Namun Sunjay yang belum tahu bahwa orang yang ingin menemui itu adalah Imsol, justru memerintahkan Dongsuk untuk mengusirnya. Gagal bertemu Sunjay, Imsol akhirnya menitipkan bunga dan sengaja mencantumkan kartu namanya, berharap Sunjay mengenalinya dan mau menemuinya nanti. Kita lanjutin ceritanya di part 7 ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan alur film berikutnya.